Side Eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Endang Setianingsih dari Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Di sini saya akan menyampaikan orasi yang mengusung tema implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Belakangan ini terjadi peningkatan UKT oleh pemerintah pada perguruan tinggi negeri. Tetapi kabar baik muncul usai Mendikbud Nadiem Makarim menemui Presiden Jokowi untuk membahas permasalahan tersebut. Dari hasil pertemuan tersebut, didapati terkait dengan kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri dibatalkan, sesuai dengan revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024. Dengan hal tersebut, akankah kenaikan UKT ini dapat menghambat terciptanya Indonesia Emas pada tahun 2045? Berikut ini implikasi yang dapat terjadi karena adanya kenaikan UKT perguruan tinggi negeri di Indonesia. 1. Jumlah lulusan sarjana pertama atau S1 di Indonesia akan semakin merosot. Kemerosotan jumlah lulusan sarjana pertama menjadi hal utama yang akan terjadi dikarenakan nilai UKT yang tinggi dan ketidakstabilan ekonomi masyarakat yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan yang ada ke jenjang perguruan tinggi. Sehingga setiap tahunnya nanti jumlah dari lulusan perguruan tinggi akan semakin menurun dan ini dapat menyebabkan wawasan pendidikan masyarakat yang terbatas. Yang kedua, meningkatnya tingkat pengangguran di Indonesia. Tidak dipungkiri, saat ini banyak sekali lowongan pekerjaan yang terbuka dengan persyaratan minimal pendidikan S1. Dengan adanya dampak sebelumnya, maka masyarakat dengan tingkat pendidikan di bawahnya akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang berkualitas. Walaupun saat ini banyak juga dari lulusan sarjana pertama yang masih menganggur, apalagi kepada mereka yang lulusan sekolah menengah atas atau di bawahnya. Akan sangat kesulitan dalam mencari pekerjaan karena keterbatasan dari pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Yang ketiga, tingkat kemiskinan semakin merajalela. Banyaknya pengangguran di masyarakat dapat menyebabkan tingkat kemiskinan yang semakin tinggi. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan tingkat ekonomi negara yang semakin menurun akibat dari kemiskinan yang ada. Semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh masyarakat, maka semakin baik pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang keempat, kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat semakin terlihat dari kenaikan UKT. Hal tersebut akan menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat terlihat jelas. Di antara masyarakat akan timbul pemikiran bahwa orang yang bisa berkuliah hanyalah orang kaya dan tentu hal tersebut akan berdampak buruk terhadap mentalitas individu. Kesenjangan yang ada akan menyebabkan seseorang akan berpikir bahwa mereka memang ditakdirkan seperti itu dan tidak ada usaha untuk keluar dari kondisi tersebut. Ingat, wawasan dan keterampilan individu yang sempit, pengangguran merajalela, hingga kemiskinan yang menyebabkan Indonesia ini tidak akan mendapatkan titel emas tersebut karena kondisi warga negaranya yang tidak dapat bersaing dengan negara lain, dan bidang kehidupan seperti ekonomi yang tidak menunjukkan kondisi stabil. Pemerintah sebenarnya sudah menyediakan berbagai beasiswa untuk menunjang pendidikan tinggi. Namun sayangnya nominal yang ada tidak akan mencukupi apabila biaya UKT dinaikkan. Dengan demikian, pemerintah haruslah melakukan evaluasi sebaik-baiknya dari kebijakan ini terhadap implikasi-implikasi yang ada sehingga dapat mengurangi hal-hal negatif yang tidak diinginkan di masa depan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.